bertemu lagi bersama Brian YouTube Pro. Ya di hari ini gua bakal jelasin ke kalian Ender SMA Indonesia season 2. Aslinya ya kemarin-kemarinnya itu tuh gue punya rekaman tapi kehapus. Seriusan woi. Dan oh ya, kalian tahu nggak? Gue ada kabar buruk. Sudah 2 cheater tercatat neror Ender SMA, dan sekarang bentar lagi Ender SMA bakal diakhiri alias di cancel. Jujur gue nggak mau nge-cancel Ender SMA sih, soalnya gue pengen banget bersama Ender SMA, tapi kayak Ender SMA kurang ketat. Ya gue berharap sih ya kalau ada add-on anti cheat. Gue capek woi di teror cheater terus. Pengen coba survival SMA gue dulu itu tuh ya, itu selalu banyak cheater. Awalnya nggak ada cheater sama sekali, tapi ada. Yang dimana itu bikin semua pengguna toolbox itu jadiin server gue itu jadi target. Jadi terpaksa gue pasrahin aja lah. BTW, gue punya trik. Kalau ada cheater yang berhasil ngerusak server, gue bakal salin dunia. Dan tau lah, nih, kalau kalian ingin tahu ya, salinan dunia itu memiliki save file player yang sama dengan save file player yang ada di dunia aslinya. Dan salinan edonya juga sama. Dan juga save file edonya pun juga sama juga. Bentar. Addon dubloknya mana ya? Mungkin ada satu kekurangan sih di bagian fitur salinan ini. Addon yang belum keren, yang belum dibaca sama dunianya itu. Oh ya, ada beberapa temen gue yang ngomong kalau mereka itu keluar tiba-tiba karena notifikasi. Gue bakal kasih tutorial cara menghilangkan notifikasi omelet itu. Tapi notifikasi dari HP ya nggak bisa sih kayak gitu Pak. Jadi caranya begini, kalian pergi ke settingan sini, lalu kalian klik ini, lalu kalian pilih sampai besok, tapi bisa yang lain sih. Dan fungsi fitur ini tuh untuk menjeda semua notifikasi yang dari omelet. Bentar. BTW edonya si Ariel Gamer ini aneh-aneh semua ya. Oh ya, gue minta maaf banget kalau ya map puzzle Indonesia gue ketunda. Masalahnya ya gue ini tuh sibuk sama server boy. Jadi ya sayang banget lah. Tapi gue bakal usahain. Dan kayaknya sih besok gue bakal libur sebentar, soalnya besok kan hari pertama gue sekolah di kelas 6 tuh. Jadi besok gue bakal nyelesain puzzle Indonesia secepat mungkin kalau bisa. Setelah itu gue bakal kasih ke membership omelet gue. Nah terus setelah itu, setelah beberapa lalu gue bikin form. Ya form lah intinya, Google Form. Nah gue bakal lihat apa yang lihat laporan bug. Nah kalau ada laporan bug, gue bakal betulin bug itu sampai bugnya hilang. Gitulah. Betul, ini Ender SMA yang asli ya. Yang salinan tadi itu gue nggak pakai soalnya males. Dan ya gue harus nyalin ini karena tadi gue update lobby. Seriusan, gue sekarang punya lobby yang lebih bagus, tapi rentan woi. Maksudnya apa? Maksudnya ya rentan TNT. Dari luar lobbynya ini tuh kuat banget dan anti TNT. Dari dalam lemah banget woi. Kayak apa ya? Ibarat kayak lampu tanpa redstone lah. Gimana sih, gak jelas. Maksudnya ya kayak
dinding yang dilapisi dengan air. Nah, dari luar dia itu anti TNT, tapi dari dalam itu tuh rentan banget. Tapi ada dinding yang tahan TNT sih. Ini dia lobbynya. Katanya gue cabut nih kabel biar gak nge-lag. Soalnya meski ada max frame rate ya max frame rate PC, tapi percuma. Beta di sini ada tulisan-tulisan lobby yang dimana ini semua curhatan gua, tapi bukan kecurhatan sih. Ini semua lebih ke nasihat gua, soalnya pahamilah guys, pahami gua. Gua kadang itu kalau main HP tuh kadang-kadang itu tuh sering, kadang-kadang itu pusing woi kepala gua. Kayak mau meledak. Jadi pahamilah. Gua bikin server Ender SMA ini dengan tujuan untuk menghibur dan sebagai Sun SMP palsu. Oh ya BTW, ini gua ada 4 opsi di lobbynya. Ada mulai bertahan hidup atau survival, lalu games ini niatan gua. Nice. Itu bukan Herobrine asli, tapi itu Herobrine si Master PvP. Jadi kok kalian jadi. Ya, Master PvP. Dia memang Master PvP sih. Gua terakhir kali PvP sama dia di ronde 1 gua menang. Di ronde 2 gua kalah. Labil ya. Ya iyalah. Berarti kalau kalian nggak tahu, dulu survival SMA itu tuh gak sepopuler Ender SMA sih. Jumlah pemainnya itu tuh bisa sampai 20-an. Tapi Ender SMA sampai 20-annya itu tuh susah banget. Ya gue nggak tahu sih kenapa. BTW RAM gue kemakan banget nih kayaknya. Ditambah server omelet. Oh ya, gue bakal jelasin semua opsi ini buat apa aja. Jadi opsi pertama ya, yang biru ini Ender Info. Jadi ada namanya ya. Jadi gue itu niatnya itu bikin yang namanya itu tuh semacam ruangan yang penuh dengan informasi. Tapi gue bingung. Aslinya gue nggak mau gitu. Jadi gue bingung deh yang warna biru ini apaan. Jadi gue kepikiran gitu aja. Tapi sekarang sih gue kepikiran sih. Oh ya, kalau kalian pertama kali pakai 1,17 ya, 1,17 official atau 1,16 berapa ya. Nah, itu pasti ada tulisan kalau sekarang Shine itu bisa diwarnai dengan pewarna kayak Bedrock. Bedrock Java. Jadi fitur Java yang bisa ngewarnai tulisan Shine pakai pewarna itu bukan fitur eksklusif lagi. Fitur Java makin lama makin gak eksklusif. Ya BTW Ender Info ini sebenarnya gue nggak mau Ender Info juga sih. Gue maunya yang lain sih. Tapi bingung mau apaan. Jadi gue bakal mikirin dulu ini enaknya apaan. Kalau gue ada ide. BTW banyak yang nggak tahu gimana caranya TP atau pencet tombol ini pak. Padahal gua udah tulis tulisan ini. Injak karpet dan tekan tombol dengan santuy. Ya gitulah kurang lebih. BTW karena gua punya hati yang mulia dan baik dan juga hati gua sama padatnya dengan emas, jadi ya gua suka berbaik hati ngasih apapun yang player gua minta. Dan kayaknya gue tahu keperluan dia. Udahlah, mending gue kasih mending gue oke bentar. Oke. Achievement get topic. Perasaan gue udah dapet tuh achievement itu sebenarnya berasal dari add-on bernama Advancement Pack. Ya, Advancement Pack, di mana add-on itu tuh akan menambahkan
bentar. Oke, gue kan nggak tahu Bram itu siapa. Bram itu adalah pemilik bangunan. Bentar, Fajar. Bodo amat. Jadi dia Bram itu pemilik bangunan gede ini. Tumben sepi. Ya iyalah, di hari Minggu ya. Dimana-mana itu tuh orang-orang itu tuh lagi coba liburan dan itu makin lama pemain yang dari sana makin banyak. Oh, toko server. Lo kan nggak tahu toko server itu apaan? Jadi toko server itu tuh adalah toko yang bakal gua kepencet. Kepencet. Jari gue jempol gue selalu kena orang, bukan kena orang kayak langsung nyentuh aja ya. Dewe. Bocah mau ngapain ya? Dia nginjek karpet sedikit, jadi ya dia kedetek lah. Oke, gue bakal cari tempat yang strategis. Gue emang baik, woi. Cuman jadi mood gue sebenarnya ini hari ini tuh mood gue itu bagus. Kalau mood gue itu jelek ya otomatis sifat gue juga jelek. Bentar ini oke, ini. Pokoknya habis ditebang pemain. Iya woi, pohon-pohonnya ini tuh udah banyak yang habis ya, jadi wajar lah. Kadang server gua rame, kadang nggak rame. Nah udah, gua udah di luar. Gua nggak mau ngancurin temboknya soalnya gua lapisi. Gua tadi bilang kalau ya di bagian luar lobby ini tuh anti TNT. Itu karena gue kasih nih structure void. Jadi gue kasih void biar TNT-nya tuh nggak akan menghancuri apapun. Bentar, ini kepada nggak? Berbuka balik. Dan di luar itu bapak gue yang lagi ngomong sama tetangga lain. Oh man, suaranya. Oh ini kayak sama ya? Oh ini kayak sama. Gue kayak pernah lihat gitu. Bentar, kayaknya gue perlu satu hal lagi nih.
Gua perlu tahu cara para pemain bisa ke lobby lagi. Bentar. Nah, ini si game nanya yang benar nih. Kalau mau barang harga harus ngapain? Ada syaratnya. Kayaknya sih ini helper kucing nih. Koceng Oyen. Wait, kok mati? Lah, aku mati. Aku mati tak? Tadi ini. Oh mungkin. Bentar. Oke guys, jadi gua udah nentuin tempatnya. Ini dia tempatnya. Tentunya udah. Anjir, dia malah balik lagi. Udah tangannya kena campur. Ini aku time sedih aja lah. Berarti ini lumayan ngelag. Kenapa ya? Oh mungkin karena kartu grafik card gua mungkin. Bentar. Oke, masih record. Oke, jadi mending gue bikin shopnya itu. Oke guys, gue pengen nanya nih, enaknya bikin shopnya itu tuh kayak ruangan atau lapangan doang nih? Gue bingung nih. Kayaknya enaknya yang ruangan aja lah. Habis kalau yang lapangan itu agak susah. Kesulitan sih. Oke, si Farel apa udah join. Ya woi, gua baru open server itu dari beberapa menit lalu woi. Jadi kalau dihitung-hitung dari beberapa jam lalu, dari beberapa jam lalu, gua baru beberapa menit di sini. Mending tokonya luas aja lah, biar gua bisa nampung banyak barang. Gue berharap hari ini nggak ada cheater. Oh ya, mending gue skip aja lah yang ini. Oke, ini buildingnya mau jadi nih, mau jadi sih, tinggal gue kasih pilar-pilar atau gitu. Tapi gue nggak bikin bangunan sembarangan kayak musik. Ngapain lambat? Nge-lag apa? Graphic card gua woi. Waduh, kamera belakang gua udah panas banget nih. Udah, gua lanjutin. Jadi gua bikin lobby itu tuh sebenarnya nggak sembarangan.
Gue bikin lobby itu tuh dengan serius. Gue kasih, udah gue kasih tuh anak buku dulu slash give gaming makan nih 5 kali 8 kali 8 buku, bener kan? 8 kali 8 kan sama dengan 64. Mungkin gua bakal speed aja lah daripada kelamaan. Selama gua bikin toko server tadi, gua sadar ada orang yang memiliki hati seperti tinja. Buktinya ini. Gua ngomong kayak begitu soalnya gua bukannya, bentar gua tutup pintu dulu. Jadi gua itu tuh ngomong seperti itu soalnya orang yang memiliki hati seperti tinja, yang ia lihat hanyalah kebencian. Dan dia kenapa nge-lag dah? Kayaknya dia pakai toolbox deh, fix. Ingat guys, apapun yang kalian lihat itu tuh, janganlah gunakan toolbox untuk melakukan hal seperti ini, tapi gunakan toolbox untuk melakukan keadilan. Gue punya satu pesan untuk kalian para pengguna toolbox. Jangan gunakan toolbox untuk menyusahkan orang lain, karena jika kalian menyusahkan orang lain, apakah kalian pantas di akhirat meminta tolong Tuhan? Klik F kepada Hotel Bram. Kenapa jadi sedih begini dah, padahal awal cuma pengen bikin toko server. Wait. Iya, toko server gua. Bentar. Ini nge-lag banget, ngapa dah? Padahal baterai gua penuh loh. Gak penuh amat sih, kayak di atas 80% woi. Tuh, di atas 80%. Oke, toko server gua aman. Ternyata memang benar, orang jahat di dunia game ternyata lebih kejam daripada tukang palak di kehidupan nyata. Karena pekerjaan orang jahat di dunia game hanyalah menyusahkan orang lain, bukan membahagiakan orang lain. Dan menurut gue sendiri pribadi, gue ngerasa para cheater di server gue itu tuh tidak menghargai gue sama sekali. Kenapa? Bayangin aja, server SMA gue dikasih lava boy. Sampai servernya gue itu gue hapus. Gue berharap developer toolbox sudah berhenti mengupdate toolbox, karena gue udah muak boy. Gue udah protes tapi tetap aja dilanjut. Gue bingung kenapa. Dan setiap kali ada cheater, gue selalu bertanya-tanya, kenapa mereka melakukan itu? Tapi gue gak punya jawaban pastinya. Jawaban pastinya, gue hanya perlu bertanya ke Tuhan. Memang benar, Tuhan yang mengendalikan segalanya. Tetapi, siapa yang mengendalikan cheater? Jawabannya iblis, karena mereka seperti tidak memiliki hati dan dengan tega menghancurkan segala yang mereka lihat. Stop cheating. Ingat guys, kalian pengguna toolbox tidak pantas memiliki toolbox.
Meski gue memang punya toolbox, tapi gue tidak pernah pakai toolbox. Gue pakai toolbox hanya untuk melihat-lihat fitur-fitur apa saja yang toolbox miliki. Dan dengan begitu gue bakal lebih berhati-hati dengan para cheater. Nah, dari situlah gue sadar kalau tidak semua orang baik. Ada juga orang kejam yang tega melakukan yang selama ini gue alami. Gue tahu ini memang menyakitkan, tapi setidaknya ini lebih baik daripada gue dibully di sekolah. Tapi beberapa tahun kemudian gue sadar ini lebih parah daripada gue dibully. Gue curhat begini karena gue ngerasa cheater itu gak punya harga diri. Gue tahu Tuhan yang mengendalikan segalanya, dan Tuhan juga jawaban segalanya. Tapi gue bingung, apa yang sebenarnya cheater inginkan? Jika mereka hanya ingin bersenang-senang, kenapa mereka begitu kejam melakukan hal ini ke orang lain? Satu pesan ke kalian para pengguna toolbox, harap berhenti gunakan toolbox. Dan ya, itu saja pesan gua. Yeay, sedih kesenang. Nah, gimana tuh ceritanya? Kayaknya ada orang. Itu developer ngapain dah? Slash film. Tadi apa? Z ya? Yap, Z berarti 96. Anjir lah, keluarga gua woy. Enggak, keluarga gua akur semua kok. Keluarga gua akur semua, kecuali gua sama kakak gua nggak akur kadang-kadang. Suaranya bisa nggak sih dijadiin 3D sama pembuat adonnya? Nah, udah jadi. Satu pertanyaan, gimana caranya gue masuk, anjir? Ya udah, jujur gue kasih struktur, gue kasih void. Tujuannya adalah biar anti ledakan, woi. Gue tahu bordernya udah cukup, tapi kurang, woi. Gue takutnya cheater punya cara lain. Jadi mending gue gitu aja. Dan ya, saatnya gue cari tempat teleportnya. Kayaknya segini aja deh videonya, soalnya gue cuma pengen nunjukin. Lihat dicit. Apanya dicit, woi? Woi, gue hampir aja mau TP. Bentar, gue mau TP atau cari tahu koordinatnya dulu nih. Meski lihat yang di bawah situ tuh cukup, tapi belum. Terus 108 slash TP fp R1 R1
Terus gua hanya perlu sematkan ini, terus gua tinggal perlu TP ke si Farel. Gua udah 2 tahun, gua udah setahun beberapa. Ini kenapa ngelag amat sih ya? Kalau di sini kenapa ngelag ya? Oh mungkin panda-panda gua, mungkin panda-pandanya mungkin. Iya woi, klan si Farel ini maskotnya panda. Kalian tahu ini siapa? Panda coklat ini siapa? Bob. Oh kalian inget Bob? Sorry lag banget. Sorry lag banget woi. Clear lag masa nggak cukup? Gue coba cek dulu nih klannya si Farel. Atau nih klannya belum ada nama gitu deh. Oke ini udah agak mendingan dan lag. Ini FPS nya fix di bawah 60 nih, fix di bawah 60 FPS nya. Gua pengennya pakai FPS counter tapi sayangnya itu ngerusak battery coordinate-nya, jadi nggak bisa. The safe block, semua orang pasti kenal dengan objek itu. Yang penting gue kembali ke toko. Jujur sih tokonya masih kosong sih, kosong melompok. Tapi setidaknya ya gue tambahin dulu. Kayaknya si MC itu tuh nggak paham. Coba aku bantu dia. Injak karpet dan tekan tombol dengan santuy. Dia nyentuh karpet, jadi ke detect atau ke deteksi. Oke, sekarang gua hanya perlu buangin border aja sama structure void karena gua udah nggak perlu. Tinggal ini doang sih yang gua perlu. BT shop itu masih beta ya, masih alpha masih alpha. Jadi masih dalam pengembangan. Ini ngapain gua? Nah, udah gua copy, sekarang tinggal gua tutupin pakai karpet. Soalnya tujuan gua tutupin pakai karpet itu biar nggak jelek-jelekin. Oh ya, dan gue sadar ternyata komen blog makin banyak player nih. Wah, saking lagnya woy. Gue nggak mau ada yang masuk ke toko server terus bingung mau ngapain.
Udah segitu ya. Oke, kayaknya segini aja deh videonya. Sorry like banget, soalnya gua punya extra recorder. Jadi, so thanks for watching and see you next time. Goodbye.